Hai teman-teman, tahukah kamu kalau black box atau kotak hitam yang ada di pesawat ternyata warnanya bukan hitam? Loh, terus warnanya apa dong? Ini dia penjelasannya. Black box atau kotak hitam adalah istilah umum yang digunakan dalam industri penerbangan untuk merekam data selama pesawat diterbangkan. Saat terjadi insiden kecelakaan pesawat, black box ini merupakan bagian penting yang paling dicari keberadaannya, di mana alat ini sangat membantu analisis penyebab kecelakaan terjadi. Walaupun dinamakan black box atau kotak hitam, rupanya alat perekam ini tidak berwarna hitam, namun berwarna oranye terang atau merah, dengan tujuan supaya mudah terlihat saat dilakukan pencarian. Hai teman-teman, tahukah kamu kalau hewan anjing atau kucing tidak boleh makan coklat? Oh ya, kok bisa? Ini dia penjelasannya. Semua jenis coklat akan berubah menjadi racun jika dikonsumsi oleh anjing atau kucing. Memakan coklat bahkan dalam jumlah terkecil pun dapat sangat berbahaya bagi kesehatan mereka. Ternyata coklat mengandung zat theobromine yang mirip dengan zat kafein. Kandungan inilah yang memberikan sensasi rasa pahit pada coklat, dan paling banyak bisa kita rasakan pada dark coklat. Kandungan kimia ini ternyata bisa mengganggu sistem pencernaan, jantung, dan juga otot keseluruhan tubuh anjing. Jadi jika anjing Anda menelan coklat, penting untuk segera menghubungi dokter hewan. Dokter hewan dapat membantu menentukan apakah jumlah yang tertelan beracun dan tindakan apa yang terbaik untuk hewan peliharaan Anda. Dalam 52 lembar kartu remi, kamu akan menemukan 4 lembar kartu king atau kartu raja di dalamnya. Mari kita mengenal sosok raja-raja tersebut. Kartu yang pertama yaitu King of Spades atau Raja Sekop. Kartu ini menggambarkan sosok King David atau Raja Daud, yaitu merupakan raja kedua dari kerajaan Israel. Yang kedua ada King of Hearts, yaitu Raja Hati. Kartu ini digambarkan sebagai sosok Raja Charlemagne. Charlemagne atau Raja yang Agung adalah salah satu raja paling berpengaruh di zaman pertengahan. Ia sering dianggap merupakan bapak pendiri Prancis dan Jerman. Yang ketiga King of Club atau Raja Keriting. Kartu ini menggambarkan tokoh Alexander the Great, di mana beliau adalah penakluk asal Makedonia. Alexander the Great diakui sebagai salah seorang pemimpin militer paling jenius sepanjang zaman. Yang keempat ialah King of Diamond atau Raja Wajik, di mana digambarkan sebagai sosok Julius Caesar, seorang diktator Romawi yang membawa Roma pada masa kejayaan. Ternyata membuat monumen patung berkuda tidak boleh asal-asalan. Pose dari kuda menentukan sejarah di balik cerita si penunggangnya. Dan ini dia arti pose patung kuda dan cerita kematian penunggangnya. Yang pertama, pahlawan berkuda dengan kaki depan kuda terangkat kedua-duanya. Kita bisa lihat ini adalah patung Pangeran Diponegoro, di mana hal ini berarti bahwa pahlawan yang menunggangi kuda tersebut gugur di medan perang atau medan tempur. Mereka adalah pejuang hebat yang rela berkorban hingga titik darah penghabisan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pose patung kuda dengan satu kaki terangkat. Contoh dari patung kuda yang kakinya terangkat satu adalah monumen Jenderal Gatot Subroto. Artinya adalah si penunggang meninggal lantaran luka akibat perang, namun ia tidak meninggal di medan perang. Hanya saja kondisi para pahlawan tersebut tidak kunjung membaik, hingga akhirnya mereka gugur saat tidak sedang bertugas. Dan ini dia arti pose patung kuda dan cerita kematian penunggangnya. Yang ketiga, pose kaki kuda yang tidak terangkat. Ada juga beberapa patung pahlawan dengan kuda yang kakinya tidak terangkat. Contohnya adalah ini, patung Jenderal Sudirman. Seperti kita ketahui bahwa Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman tutup usia karena penyakit TBC yang dideritanya. Ini menunjukkan bahwa para pahlawan yang duduk di atas kuda dengan semua kakinya menapak tanah, mereka meninggal karena sakit atau usia lanjut. Dan yang terakhir, pose keempat yaitu pose patung kuda saja. Memang ada beberapa yang memiliki arti dan sebenarnya sebagian hanya pajangan semata. Kita ambil contoh salah satunya di patung kuda Pal II yang ada di Manado.
Patung ini dibuat untuk penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah jadi juara turnamen berkuda nasional. Dan ada juga patung kuda Windu yang menjadi maskot kota Kuningan, di mana kuda Windu yang biasanya terjun ke medan perang itu adalah ikon Kuningan sebagai kota kuda. Dan itulah dia arti pose patung kuda yang mungkin perlu kamu ketahui. Hai teman-teman, apakah kamu pernah melihat atau memainkan kartu remi? Remi adalah salah satu permainan kartu yang berasal dari Inggris. Dari 52 lembar kartu remi, kamu akan familiar dengan gambar ratu dan raja yang ada di kartu tersebut. Dan di video kali ini, kita akan membahas sosok 4 raja yang ada di dalam kartu remi. Ini dia penjelasannya. Yang pertama adalah kartu King Spade atau kartu Raja Sekop. Kartu ini digambarkan dengan sosok King David atau Raja Daud. Menurut kitab suci Kristen dan Yahudi, Daud merupakan raja kedua dari kerajaan Israel. Dan sosok ini dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana dan kuat. Yang kedua adalah kartu King Heart atau Raja Hati. Sosok raja yang terdapat pada kartu ini adalah Raja Charlemagne. King Charlemagne artinya adalah Karel yang agung. Beliau merupakan mantan kaisar dari Romawi Suci. Charlemagne berhasil mengembangkan daerah kekuasaannya hingga Eropa Barat. Sosoknya sering dianggap sebagai bapak pendiri Prancis dan Jerman. Bahkan ia menjadi kaisar pertama yang meruntuhkan kekaisaran Romawi. Yang ketiga adalah kartu King Club atau kartu Raja Keriting. Sosok raja pada kartu ini ialah Alexander the Great. Alexander the Great atau Alexander Agung merupakan Raja Makedonia Firaun Mesir dan Raja di Raja Iran yang berkuasa sampai 323 sebelum Masehi. Beliau dikenal sebagai pemimpin militer yang paling jenius dan berhasil menjadikan Makedonia sebagai salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Yang keempat, kartu King Diamond atau kartu Raja Wajik. Sosok raja pada kartu ini adalah Gaius Julius Caesar. Sosok ini merupakan salah satu pemimpin militer dan politikus asal Romawi yang sangat fenomenal dan berhasil melancarkan serangan pertama Romawi ke Britania. Julius Caesar terkenal sebagai sosok yang sangat disiplin. Itulah dia keempat tokoh sejarah yang digambarkan dalam 4 kartu raja pada kartu remi. Terima kasih sudah menonton video ini. Hai teman-teman, apakah kamu pernah melihat dan memainkan kartu remi? Remi adalah salah satu permainan kartu yang berasal dari Inggris. Dari 52 lembar kartu remi, kamu akan familiar dengan gambar ratu dan raja yang ada di kartu tersebut. Dan di video kali ini, kita akan membahas sosok 4 ratu yang ada di dalam kartu remi. Ini dia penjelasannya. Yang pertama, kartu Queen of Spades atau Queen Sekop. Kartu ini digambarkan dengan sosok Dewi Athena. Athena adalah salah satu dewi yang paling dihormati di Yunani kuno. Athena disebut juga Pallas Athena atau Pallas Athene. Dalam mitologi Yunani adalah dewi kebijaksanaan, strategi, dan dewi perang. Athena juga dikenal sebagai dewi yang menolong para pahlawan. Athena tidak menikah dan tidak menjalin hubungan dengan laki-laki sehingga dia juga sering disebut sebagai dewi perawan. Yang kedua, Queen of Diamond atau Queen Wajik. Kartu ini digambarkan dengan sosok Rachel atau Rahel. Di dalam Alkitab Kristen, Rahel adalah istri kedua dari Yakub dan ibu dari Yusuf dan Benyamin. Dalam kisahnya, Rahel ini adalah wanita cantik yang membuat Yakub jatuh hati hingga rela menantinya selama 14 tahun.
Yang ketiga, kartu Queen of Heart atau kartu Queen Hati. Kartu ini digambarkan dengan sosok perempuan yang bernama Judith, ratu di Eropa. Judith atau Yudith dalam bahasa Ibrani artinya terpuji atau perempuan Yahudi. Yudith menjunjung tinggi namanya sebagai Israel sejati, yang diperjuangkan ialah keselamatan bangsa dan negara Israel. Ia dikenal sebagai wanita yang cantik dan elok parasnya. Yang keempat atau yang terakhir, kartu Queen of Clubs atau kartu Queen Keriting. Kartu ini digambarkan dengan sosok ratu yang dikenal sebagai The Mother of Intuition card. Nama kartu yang diambil dari kata Regina, sedangkan dalam bahasa Latin diubah menjadi Ergin yang artinya Queen. Itulah dia keempat sosok asli wanita-wanita yang ada di balik kartu Remi Queen yang sering kita lihat atau kita mainkan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Hai teman-teman, apakah kamu pernah melihat hewan gajah? Gajah merupakan binatang mamalia darat terbesar di dunia. Dan kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik tentang gajah yang mungkin belum kalian ketahui. Gajah adalah herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan yang dapat menghabiskan 16 jam per hari untuk mengumpulkan daun, akar, dan bambu untuk makanannya. Kata gajah atau dalam bahasa Inggris elephant berasal dari bahasa Yunani elepas yang artinya gading. Ada dua jenis spesies gajah di dunia, yaitu gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah Asia betina tidak memiliki gading, sedangkan spesies gajah Afrika jantan dan betina memiliki gading. Gajah betina memiliki masa kehamilan terpanjang di antara mamalia lainnya, berkisar sekitar 22 bulan. Gajah dapat berenang dan menyukai air. Mereka menggunakan belalainya untuk bernafas di air. Melalui belalainya, gajah dapat menyedot kurang lebih 14 liter dalam satu waktu. Kaki dari gajah memiliki sensor signal seismik yang dapat mendengar vibrasi yang merambat melalui tanah. Biasanya gajah menggunakan lumpur untuk melindungi tubuhnya dari sengatan matahari. Mereka menggunakan belalainya untuk menyemprotkan lumpur ke tubuhnya. Gajah dapat hidup hingga 70 tahun. Dia memiliki kulit dengan tebal kira-kira 2,54 cm. Tebal juga ya. Gajah memiliki penglihatan yang buruk, tetapi penciumannya sangat tajam. Gajah merupakan makhluk sosial, mereka hidup bersama dalam satu kelompok. Gajah memiliki kemampuan emosional seperti manusia. Mereka dapat merasakan kehilangan, berduka, dan menangis jika temannya meninggal. Mitos bahwa gajah takut dengan tikus ternyata tidak pernah terbukti kebenarannya. Dalam kebudayaan agama Hindu, Ganesha adalah salah satu dewa yang merupakan perwujudan dari gajah. Itulah dia fakta-fakta unik tentang gajah yang mungkin belum kalian ketahui. Terima kasih sudah menonton video ini. Di antara kalian pasti sudah pernah melihat patung monumen pahlawan berkuda. Ternyata membuat monumen patung berkuda tidak boleh asal-asalan. Pose dari kuda menentukan sejarah di balik cerita si penunggangnya. Dan ini dia arti pose patung kuda dan cerita kematian penunggangnya. Yang pertama, pahlawan berkuda dengan kaki depan kuda terangkat kedua-duanya. Kita bisa lihat ini adalah patung Pangeran Diponegoro. Patung kuda dengan kedua kaki depan terangkat bukan dibuat supaya terlihat keren dan gagah saja loh. Hal tersebut memiliki suatu arti, di mana hal ini berarti bahwa pahlawan yang menunggangi kuda tersebut gugur di medan perang atau medan tempur.
Mereka adalah pejuang hebat yang rela berkorban hingga titik darah penghabisan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pose patung kuda dengan satu kaki terangkat. Contoh dari patung kuda yang kakinya terangkat satu adalah monumen Jenderal Gatot Subroto. Pahlawan yang sedang naik kuda dengan pose satu kaki terangkat di atas, artinya adalah si penunggang meninggal lantaran luka akibat perang. Namun ia tidak meninggal di medan perang. Hanya saja kondisi para pahlawan tersebut tidak kunjung membaik hingga akhirnya mereka gugur saat tidak sedang bertugas. Yang ketiga, pose kaki kuda yang tidak terangkat. Ada juga beberapa patung pahlawan dengan kuda yang kakinya tidak terangkat. Contohnya adalah ini, patung Jenderal Sudirman. Seperti kita ketahui bahwa Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman tutup usia karena penyakit TBC yang dideritanya. Ini menunjukkan bahwa para pahlawan yang duduk di atas kuda dengan semua kakinya menapak tanah, mereka meninggal karena sakit atau usia lanjut. Dan yang terakhir, pose keempat yaitu pose patung kuda saja. Pasti kalian bertanya, kalau pose patung kuda saja tanpa penunggang, apa ada artinya? Memang ada beberapa yang memiliki arti dan sebenarnya sebagian hanya pajangan semata. Kita ambil contoh salah satunya di patung kuda Pal 2 yang ada di Manado. Patung ini dibuat untuk penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah jadi juara turnamen berkuda nasional. Dan ada juga patung kuda Windu yang menjadi maskot kota Kuningan, di mana kuda Windu yang biasanya terjun ke medan perang itu adalah ikon Kuningan sebagai kota kuda. Dan itulah dia arti pose patung kuda yang mungkin perlu kamu ketahui, terutama di bagian kaki kudanya teman-teman. Jadi kalau kalian ketemu monumen patung kuda, kalian pasti akan tahu penyebab kematian dari si penunggang kuda dengan memperhatikan kaki patung kudanya saja. Demikian video hari ini, terima kasih teman-teman.